Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 bagian pertama. Nah, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebab-sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan baru nanti di ujung kita akan baca ulang keseluruhan ayat 255 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ada lam pada lafaz Allah atau lam jalalah yang dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang ini alif ya. Ini sebetulnya hamzah wasol ya. Berbaris fathah. Ya, ini baris fathahnya kenapa dikasih baris fathah? Karena depannya ada huruf lam. Jadi sebetulnya ini kalau hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah misal kita nyambung dari ayat sebelumnya nggak dibaca ya. Tapi karena di awal dibaca a karena depannya lam. Ya. Nah, lam yang ini dibacanya tebal karena huruf sebelumnya barisnya fathah. Maka bacanya Allah. Jadi bukan lah tapi Allah, pangkal lidah kita dinaikkan. Allah. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka ini lamnya enggak perlu dibaca, langsung masukkan saja ke lam berikutnya. Allah. Allah ada mad asli atau mad tabi'i karena ada huruf yang berbaris fathah tegak atau fathah berdiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat saja. Allahu la. Ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata la. Hamzahnya yang i pada kata ilaha. Maka huruf lamnya ini dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. La ilah. La mad tabi'i karena ada lam yang berbaris fathah berdiri. Cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat saja. Ilaha illa. La juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka huruf lamnya ini dipanjangkan 2 harokat. Illahu. Tanda waqafnya namanya waqaf jaiz. Artinya jaiz itu boleh. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga terus. Al-hayyu. Ini sama seperti yang sebelumnya. Hamzahnya ini adalah hamzah wasal. Jadi kalau tadi kita nyambung Allahu la ilaha illa huwal hayyu, hamzah wasalnya ini dilewat, nggak ada harokatnya. Huwal hayyul. Nah, tapi karena tadi kita berhenti di waqaf jaiz, kemudian kita meneruskan, maka ini jadi huruf yang pertama. Huruf yang pertama dalam bahasa Arab itu nggak boleh sukun, jadi harus diberi harokat. Harokatnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena depannya huruf lam. Jadi ini al ya. Nah, kemudian hukumnya ini adalah hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Maka cara membunyikannya, lamnya ini dibunyikan secara jelas. Al-hayyu, al-hayyu. Ya tasydid sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita cukup hentak, tidak perlu ditahan ya. Jadi nggak ada dengung ya. Naber. Al-hayyul. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu qaf. Maka lamnya ini dibunyikan dengan jelas atau diidharkan. Al-hayyul qayyum. Qay. Ada
huruf ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka sama seperti tadi, cukup kita hentak sedikit naikkan intonasinya. Nabar ya. Al-Hayyul Qayyum. Kalau kita berhenti di sini, hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka kalau berhenti bacanya panjang, boleh 2, boleh 4, juga boleh 6 harokat. Al-Qayyum. Setelahnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh, jadi kita boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya 2 harokat. La ta. Nah, ini hamzah suaranya tertahan kuat ya, namanya punya sifat namanya syiddah ya. Jadi hati-hati nggak jadi tak. Biasanya ketukernya sama ka jadi tak gitu, jadi ke kaf. Tak ketahan bunyinya. La ta khudhuhu. Hu mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf dzal dan huruf sin ya. Dan huruf setelahnya ini bukan huruf hamzah. Bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya ini dipanjangkan cukup 2 harokat saja ya, jadi enggak lebih. La ta'khudhuhu sinatun wala. Tu ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf waw. Maka cara membunyikannya, tanwin dhammah ini dileburkan atau dimasukkan ke waw. Jadi bukan sinatun, tapi sinatu, sambil kita tahan dulu bunyinya. Sinatun wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka lamnya ini dipanjangkan 2 harokat. Wala naum. Ada mad arid, madlin maksudnya ya, ada madlin. Kenapa? Karena ada huruf lin yang ketemu sama huruf yang disukunkan. Mana huruf linnya? Waw sukun sebelumnya fathah. Mana huruf yang disukunkannya? Mim. Maka kalau berhenti di sini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat. Wala naum. Jangan lupa setelah kita moncongkan bibir, mengumpulkan bibir ke huruf waw, kita tarik lagi bibir ke belakang ke huruf mim. Naum. Kemudian setelahnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Lahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu lam dan mim. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya ini dipanjangkan cukup 2 harokat. Lahu ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harokat saja. Ma fi kalau berhenti di sini mad tabi'i karena ada ya, ini ya sukunnya ya. Sebelumnya kasrah 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya ketika berhenti saja. Apabila wasol atau tidak berhenti, gugur mad tabi'inya. Pendek, fissa, langsung tekan ke sin. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama ya sukun, huruf sukun kedua sin. Karena di sin tasydid ini sebetulnya ada sin sukunnya juga ya, sin sukun dan sin fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang ya sukun. Maka fi-nya kalau asal pendek, namanya takhallus bil hadfi. Lahu ma fissa. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lamnya ini dilewat, nggak perlu dibaca. Dari fi tekan langsung ke sin. Fissama. Ma mad tabi'i karena ada huruf yang berbaris fathah berdiri. Cara membunyikannya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Fis samawa.
Wa mad tabi'i karena ada huruf waw yang berbaris fathah berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Fis samawati wa ma juga mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Wa ma fi, kalau berhenti di fi hukumnya sama kayak yang tadi, mad tabi'i, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah tapi kalau wasol mad tabi'inya nggak ada, fi-nya pendek. Karena apa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu, yaitu ya sukun dan lam sukun. Maka huruf sukun yang pertama yang ya sukun terlepas. Fi kalau wasol pendek, fil jangan sampai dipanjangin dulu, namanya takhallus bil hadfi. Wa ma fil, ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lamnya ini dibaca dengan jelas. Fil nah ini ro sukunnya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang hamzah barisnya di atas, maka bacanya tebal, pangkal lidah kita naikkan. Fil nah kalau berhenti di sini dodnya disukunkan, maka ini harus tetap terbaca. Ro sukunnya dibaca sama seperti ketika tidak berhenti, harus jelas. Nah dodnya ini harus juga tetap terbaca. Fil Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, yang artinya lebih baik berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.